mereka itu menggunakan aplikasi TikTok itu sampai berjam-jam, kadang sampai lupa waktu dalam menggunakan aplikasi TikTok. Walaupun TikTok mania itu pastinya mengarah ke makna yang negatif, pasti, tapi juga memiliki sisi positifnya juga untuk aplikasi TikTok itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang tahu sisi positif dari aplikasi TikTok. Pengaruh positif aplikasi di TikTok. Yang pertama, mengembangkan kreativitas diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan media bisnis. Contoh seperti mempromosikan produk, layanan, atau brand sendiri. Yang ketiga, mengembangkan bisnis komunikasi atau bisnis teknologi. Contohnya seperti ketika kita mengedit video atau mengedit teks, kita bisa dapat mengeditnya dengan sesuai apa yang kita promosikan dan apa yang kita pergunakan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengaruh positif dari aplikasi TikTok. Selain pengaruh positif, pastinya memiliki pengaruh negatif. Mungkin teman-teman ada yang tahu pengaruh negatif dari aplikasi TikTok itu sendiri? Ya, kalian silakan. Pengaruh negatif dari TikTok yang pertama, kecanduan. Penggunaan yang berlebihan di aplikasi ini dapat mengganggu produktivitas, mengabaikan teman atau orang sekitar, akademiknya memburuk, dan merasa gelisah bila tidak menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, tekanan sosial. Pengguna, terutama yang remaja, dapat merasa tertekan untuk mengikuti tren atau mendapat like. Ini dapat mengarah pada masalah kepercayaan diri. Yang ketiga, cyberbullying. Komentar negatif dan trolling dapat berdampak buruk pada kesehatan pengguna. Yang keempat, dampak terhadap kesehatan fisik. Waktu layar yang berlebihan menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur atau kurangnya aktivitas fisik. Nah, dengan memahami dampak negatif ini, pengguna dapat lebih bijak dalam menggunakan aplikasi ini. Sekian dari saya. Nah, tadi ada teman-teman yang sudah berpendapat tentang pengaruh positif dan negatif dari aplikasi TikTok. Untuk pengaruh positifnya, salah satunya itu dapat menambah kreativitas, juga sebagai media untuk mempromosikan suatu produk. Untuk pengaruh negatifnya, salah satunya itu kecanduan. Nah, kecanduan ini termasuk ke dalam itu TikTok mania. Nah, orang yang mengalami TikTok mania itu pastinya memiliki ciri-cirinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ciri-ciri seseorang mengalami TikTok mania? Silakan Kak. Jadi ciri-ciri orang yang terkena TikTok mania itu yang pertama, sulit berkonsentrasi. Misalnya nih saat sedang mengerjakan tugas, mungkin tugasnya sulit atau sudah tidak tahu lagi mau ngetik apa, mau nulis apa. Biasanya orang itu melihat HP dulu gitu kan. Nah itu biasanya kan bukan TikTok nih. Yang awalnya misalkan cuma mau scroll TikTok 5 menit, jadi sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan akhirnya jadi nggak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah yang kedua, tidak disiplin. Seperti yang sudah saya bilang tadi, yang seharusnya tugasnya bisa diselesaikan dengan cepat, jadi lama karena kecanduan main TikTok. Apalagi ini kan anak-anak zaman sekarang tuh, anak-anak Gen Z kan, kalau ngerjain tugas itu kan H-1 kan, misalkan deadline-nya besok nih, baru dikerjain semalam, sistem ngebut gitu kan. Nah itu yang dibilang tidak disiplin. Terus yang ketiga itu suka begadang dan sulit untuk tidur. Kebiasaan hampir setiap orang itu sebelum tidur pasti ngeliat HP dulu kan. Kayak misalkan sebelum tidur nih, cek HP dulu, buka TikTok, scroll TikTok. Tanpa mereka sadari itu, mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam yang seharusnya dipakai untuk beristirahat,
yang akhirnya waktu tidur jadi terabaikan. Dan ketika mereka mencoba untuk tidur, pikiran tentang video yang sudah ditonton atau yang ingin mereka tonton selanjutnya itu selalu terngiang-ngiang di kepala mereka, dan pikiran jadi aktif terus dan tidak bisa istirahat. Dan akhirnya mereka sering begadang sehingga membuat mereka menjadi insomnia. Dan yang keempat, sulit mengontrol diri. Seperti apa sih? Kita bisa lihat sama-sama video seseorang perempuan yang mengalami TikTok mania. Seperti ini videonya. Beredar di media sosial seorang wanita yang mengaku mengalami sindrom TikTok. Wanita tersebut bernama Tika, berusia 18 tahun. Pengakuannya tersebut viral di media sosial. Ia bahkan terlihat terus berjoget TikTok meski tengah berbicara. Dilansir dari posbelitung.com, pada rekaman video tersebut perempuan ini mengaku terkena sindrom TikTok. Awalnya, ia bermain TikTok hanya untuk bersenang-senang saja. Namun lambat laun terdapat keanehan pada tubuh perempuan ini hingga membuatnya tidak bisa mengontrol diri sendiri. Perihal itu membuat perempuan ini langsung melakukan pemeriksaan ke rumah sakit dan divonis terkena TikTok syndrome. Ia mengungkapkan pada awalnya merasa kesulitan ketika melakukan sesuatu, bahkan tidak bisa mengontrol dengan baik dan benar, terutama saat tidur, dan ia harus minum obat 2 kali sehari untuk mediatasi agar tubuh tidak bergerak-gerak. Kondisi itu lantas membuat perempuan ini semakin lama semakin bisa menerima keadaannya yang terkena sindrom TikTok. Namun kondisinya tersebut harus membiasakannya untuk rutin minum obat dan mengurangi bermain TikTok. Nah, teman-teman sudah dengar sendiri kan ciri-ciri orang yang mengalami TikTok mania, yaitu sulit berkonsentrasi, tidak disiplin. Itu merupakan ciri-ciri orang yang mengalami TikTok mania. Selain ciri-ciri, pastinya ada faktor penyebab seseorang mengalami TikTok mania. Mungkin teman-teman ada yang tahu penyebab seseorang mengalami TikTok mania? Ya, silakan. Adapun faktor-faktor dari kecanduan TikTok sendiri, yaitu yang pertama, kita bisa jadi stres, depresi, terus kurangnya perhatian, faktor lingkungan, gaya hidup, terus habis itu pola asuh dari kedua orang tua. Pola asuh itu sendiri yaitu menjadi faktor yang sangat penting bagi kalangan remaja, karena bila tidak diawasi itu akan menyebabkan terjadinya kecanduan sosmed atau internet. Salah satunya yaitu TikTok itu sendiri. Di saat seseorang sudah mengalami kecanduan terhadap suatu hal, pastinya memiliki upaya dalam menanganinya. Teman-teman ada yang tahu atau mempunyai pendapat tentang upaya dalam menangani seseorang yang sudah mengalami kecanduan terhadap TikTok? Silakan, Tati. Nah, upaya penanganan dalam menangani perilaku kecanduan TikTok ada 4. Yang pertama, matikan notifikasi. Matikan tombol notifikasi agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar dan bekerja. Ini akan memudahkan kita untuk fokus pada kegiatan sehari-hari dan kita tidak akan terganggu oleh adanya notifikasi random yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Yang kedua, batasi waktu bermain TikTok. Setelah mengatur waktu di jam tangan atau di ponsel kita untuk membatasi waktu yang kita habiskan bermain TikTok. Ingatkan diri kita dengan menetapkan aturan seperti bermain 1 jam dalam 1 hari atau 7 jam dalam seminggu. Disiplin dan komitmen adalah kunci penting dan berhasil berjalannya tahap 1 ini. Yang ketiga itu cari hobi baru. Jika kita sebelumnya memiliki banyak waktu luang untuk bermain TikTok selama berjam-jam, kita dapat mengurangi setengah waktu bermain media sosial untuk hobi yang lebih positif. Carilah hobi baru untuk mengisi waktu luang. Kita dapat mempelajari keterampilan baru atau melakukan sesuatu yang selalu ingin kita lakukan. Sibukkan diri kita dengan berolahraga secara teratur
untuk melengkapi hobi baru kita. Yang keempat adalah habiskan lebih banyak waktu bersama teman dan keluarga. Banyaknya waktu yang dihabiskan di media sosial kita arahkan dengan membuat rencana hemat dengan teman-teman terdekat atau keluarga kita. Cobalah untuk memiliki rencana khusus untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman dan bersama teman-teman kita atau keluarga kita. Berinteraksi sosial dengan orang sekitar kita seperti teman kampus, sahabat, dan keluarga itu sangat penting dan harus dilakukan untuk mencegah penurunan kesehatan mental dan menjaga stabilitas emosi kita. Baik, itu yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Ananda dengan NIM 21210138. Di sini saya sedikit menjelaskan untuk penanganan dalam seseorang kecanduan bermain TikTok. Dan menurut saya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan TikTok ialah dengan teknik manajemen. Nah, teknik itu sendiri merupakan strategi yang membantu seseorang untuk mengatur dan mengelola diri sendiri. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu seseorang yang mengalami TikTok pastinya memiliki ciri-ciri sulit berkonsentrasi, tidak disiplin, suka begadang, dan juga sulit tidur. Faktor penyebab utamanya yaitu stres, depresi, kurangnya perhatian, dan juga faktor lingkungan lainnya. Upaya dalam menangani seseorang yang mengalami TikTok mania yaitu membatasi waktu dalam bermain handphone dan mencoba mencari hobi baru. Sekian dari pembahasan.